Jadi satu produk, tadi apa skimmer ya? Satu produk itu bisa didaftarin mereknya, bisa daftarin desain industrinya. Dan itu harus satu-satu ya Kak? Patennya dia satu-satu. Jadi daftarin dulu patennya, habis itu bisa bersamaan tapi dia berbeda-beda. Beda berkas, beda direktorat. Direktoratnya beda. Mahal nggak ngurus yang gitu kan? Kalau menurut Kakak? Ketemu lagi di Hits Hukum Itu Tentang Semua bersama saya Dia. Jadi hari ini kita mau bahas soal Haki, tapi dari sisi praktisi yang bukan orang hukum. Haki. Sebenarnya istilahnya KI sih sekarang. oh HKI ya? KI, kekayaan intelektual. Jadi resminya sekarang bahasanya kekayaan intelektual. Kita akan bahas dari sisi pelaku langsung. Ya. Gimana ini? Ceritanya gimana? Ya, sekarang lagi musim aquascape ya? Ya, aquascape, benar. Di aquascape itu kan perlu kreativitas, terus harus berguru dulu, menyepi di gua-gua dulu kan. Enggak gitu ya? Ya, dia terjun sih sebenarnya. Dia air terjun ya. Itu dia kayak Naruto terus nanti batunya gini atau gini gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan aquascape itu apa sih? Jadi aquascape itu sebenarnya berasal dari dua kata. Pertama aqua yang berarti air, scape itu dari landscape. Jadi aquascape sendiri itu seperti menata tanaman di dalam air. Gitu. Jadi poin intinya adalah ya tentang akuarium yang ditata dengan tanaman. Begitu ceritanya. Berteman dengan Aquaman berarti ya? Nah, Dia itu apa namanya, teman waktu main gundu sih Oh gitu ya. gundu dong. Waktu main gundu dulu Aquaman sering datang. Aquaman sering datang ya. Benar. Saya tetangga bantalnya Aquaman. Aquaman. Amber Heard. Berarti kamu dong Aquaman-nya. Kan itu kan mengenai hobi ya, mengenai terus kita bicara style, taste, itu kan untuk ketenangan. Kalau lihat ikan dan kawan-kawannya, tanaman yang bergerak-gerak itu kan damai. Apalagi kalau para advokat ngeliatin daun yang itu kan udah dolar kan gitu. Ya mungkin nanti duit gitu ya. Duit gitu kan. Mungkin nanti bisa Agak gimana ya kalau udah dolar. gitu ya. Mas Dino bisa mungkin cari yang rada nyaru dengan uang rupiah dan uang dolar tuh nanti gitu. Tanamannya gitu biar para lawyer teman-temannya Kak Diah ini kan pas begitu ini ketenangan jiwa gitu sambil dengerin musik. Dengan duit ini ya berarti. Bukan ikan ya, jadi dengan duit ya. Ikan nggak penting. Ini habis ngomongin pajak tadi ngomongin duit gitu kan. Iya. Ikan menjadi tidak penting. Oke. Selain untuk ketenangan tadi, terus hobi, itu untuk apa aja sih? Untuk saat ini seperti halnya dengan akuarium mungkin lebih ke personal. Jadi masalah personal psikologis orang memang targetnya adalah itu. Tapi semakin berkembang, semakin ke arah sini, aquascape sendiri lebih ke desain interior. Jadi bagian dari desain interior. Berharapnya sih lebih jauh lagi gitu ya. Jadi aquascape bisa jadi bagian dari rumah dan halaman. Bisa untuk kelangsungan hidup saya. Gitu ya. Itu udah lain cerita itu. Udah lain cerita. Ntar pajak lagi. Nggak apa-apa saya. Cerita dibalik. Saya taat. Ya. Artinya bisa juga dong kalau sana itu kalau kita lihat aquascape gitu kan, berhubungan dengan aquascape, umur panjang, sehat, kan happy kan? Ya, betul. Ya, jadi nggak banyak dosa, jadi perkara-perkara nggak banyak dosa dong, ya kan? Justru ketika melihat aquascape jadi ngedosa sebenarnya. Iya gitu ya. Ya Allah, katanya kan Kenapa kayak gitu. begini? Kenapa gitu. begini? Gitu. Saya baru ini ketemu hakim ini gitu kan? Iya. Kalau aku nggak. Oh enggak ya? Diomelin sama Aku bapak. bersyukur. Oh gitu ya. Dapat project lagi. Oh iya. Kan saya bisa berdiri di dua sisi. Iya. Mas Dino kan terus kita bicara tadi masalah style, terus
desain. Itu kan mendesain kan, batu disusun-susun. Betul. Tanaman rumput-rumput itu digimanain gitu kan. Gimana? Tetap juga disusun sih. Iya, disusun juga. Masukin ikan yang aligator atau apa gitu kan. Nah, itu apa hubungannya dengan haki? KI tadi, bukan haki lagi ya sekarang. KI. Nah sebenarnya nih, sebentar tanya dulu, tahu KI nggak? Iya, sedikit banyak kan haki kan sudah inilah sudah apa namanya bergaung lah. Maksudnya karena kita di dunia aquascape juga beberapa sih sempat konflik gara-gara hal-hal yang kayak gitu loh, tentang apa namanya bentuk dan segala macamnya. Ini bentuknya mirip banget sama punya yang gue bikin gitu. Ya lu gitu-gitu. lihat aja di laut. Kan mirip semua gitu. Terus kata Tuhan. Tapi lebih banyaknya itu berkonflik lebih ke produk sebenarnya. Jadi gitu. produk yang mereka bisa bikin gitu. Contohnya kayak kalau di aquascape tuh ada alat yang namanya skimmer. Skimmer itu bisa dibuat beberapa pengrajin membuat skimmer dengan akrilik dan pompanya gitu kan. Dia dengan modifikasi sedikit sebenarnya jadi gitu. Cuma pernah ada satu konflik bahwa merek satu dengan merek yang ini itu berkonflik gara-gara si merek pertama itu menganggap si yang kedua ini mencontek punya dia karena memang tidak ada perbedaan. Itu tidak ada perbedaan dari bentuk sampai bahan pun nggak ada perbedaan. Nah itu yang pernah jadi akhirnya memecah kita jadi beberapa bagian gitu kan, yang apa namanya konflik ini juga nggak terlalu lama sih karena setelah ditelusurin dan ada beberapa saran gitu. Ya udah itu kan juga di awalnya juga menyontek gitu loh. Kenapa dia harus marahin orang yang mencontek punya dia gitu? Ya udah kamu bikin aja nggak ada masalah kok ini. Mungkin Cuma dia- akhirnya beban moral gitu kan. Sebenarnya ya, ini kita sebelum lihat dari pengalaman ya, informasi juga buat teman-teman. Jadi kalau KI kekayaan intelektual itu banyak, ada merek, ada paten, Ada rahasia dagang. ada rahasia dagang, ada desain industri. Nah yang gue sebutin tadi masuk di mana? Merek bisa, desain industri bisa, paten bisa. Semuanya dong. Ya itu daftarnya harus satu-satu. Oke. Nah, jadi ada tata letak sirkuit terpadu juga. Terus kalau misalnya suka ngawinin tanaman, Ya, bisa bikin menyilang-nyilangkan. tanaman, ngilang-ngilangin gitu kan, ngawinin, ngilangin apa, terus muncul tanaman baru, itu varietas tanaman baru. Oke. Itu masuknya ke Ada KI juga. Jadi masuknya ke varietas tanaman baru. oh begitu ya. Kekayaan intelektual masuk ke Iya, situ iya, juga. iya. Sampai ke situ. Kirain Jadi, maksudnya kalau misalnya kita nyilangin tanaman baru kan biasanya kita daftarkan ke Tuhan. mana? Enggak Tuhan. Ada tempat pendaftarannya. Ya Tuhan, kenapa jadi begini gitu kan? nah jadi kalau soal perlindungan kekayaan intelektualnya itu ada sendiri. Jadi satu produk, tadi apa skimmer ya? Satu Ya. produk itu bisa didaftarin mereknya, bisa daftarin desain industrinya. Dan itu harus satu-satu ya kak? patennya dia satu-satu. Jadi daftarin dulu patennya, habis Ya, itu bisa bersamaan tapi dia Beda berbeda-beda. berkas. Beda berkas, beda direktorat. Oh. Ya direktorat beda. mahal nggak ngurus yang gituan? Kalau menurut kakak? Ya tergantung cepat sih sebenarnya. Tergantung tingkat kecepatan. Semakin cepat semakin mahal. Gitu ya? Semakin cepat keluarnya. Itu bahasa calo. Dia korban Oh kayaknya. gitu ya? Ya pokoknya semakin cepat keluar suratnya maka semakin mahal. Oh gitu ya? Pada dasarnya murah. Ada biaya percepatan. Iya. Dia kena biaya Biaya percepatan. percepatan gitu. Sebenarnya kalau dibilang mahal atau murah menjadi relatif ya, karena kan gini, kalau satu terus kita pribadi terus kita misalnya kan saya masih UMKM, biasanya kan alasannya gitu ya, saya masih bisnis kecil-kecilan, biaya segitu akan terlihat loh mahal ya ternyata. Tapi kalau misalnya nih dia perusahaan, dia misalnya sudah PT gitu ya, ngeluarin duit segitu dengan hasil yang akan dia dapat menjadi yang langsung aja daftar 10 merek misalnya, 10 kelas. Gitu ya? Iya, jadi nah daftar itu merek aja satu kelas, satu berkas. Dan Bayarnya satu. daerah satu ya, nggak Jadi bisa kalau 5 langsung bayarnya 5. Bayarnya 5. Oh. Jadi nanti kalau mau bayar dihitung, jangan mentang-mentang. Oke. Dan bayar pajak gitu kan? Itu udah Kalau termasuk dia pajak? bayar, dia bayar, Oh, dia bayar, pajak, ya. pajak bayar. Iya. Pajak lah.
Kita Ada kan konsultan berjuang pajak untuk soalnya di negara. situ. Negara tercinta. Padahal takut dimarahin bini gua. Jadi untuk yang selama ini terjadi, ya kan Mas Dino bikin tuh kayak batu-batulah disusun atau apa. Kalau desain sih sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya kita nggak pernah mendaftarkan desain ini, style ini atau gimana. Cuma akhirnya bergantung. Kalau secara umum ya, maksudnya secara global itu nggak pernah dipatenkan secara ini ya. Tapi masing-masing style kayak misalnya orang Belanda itu punya style juga gitu. Jadi di awal-awal aquascape dimulai itu paling populer tuh style dari Belanda. Jadi dia seperti taman gitu, kayak taman bunga tulip gitu kan warna-warni. Nah itu dibuatnya seperti itu. Tapi mereka juga tidak mempatenkan, semua orang bisa membuat style itu. Jadi semua orang bisa mengcopy si anu, si ini ya udah nggak ada masalah apa-apa. Di Indonesia sendiri punya style juga yang sama, kayak di sekarang sih paling lagi tren itu namanya jungle style. Jungle style itu nggak ada ini sih, nggak ada. Jadi yang teman Mas Dino yang marah-marah gara-gara desain itunya ditiru, dia kayaknya kurang Nggak, itu tidur karena alatnya. atau kelebihan gula kayaknya. Saya kenal aku. Enggak, yang marah-marah itu sebenarnya hanya karena alatnya. Alatnya ya? Jadi kan susah dibedain sama konsumen mungkin katanya gitu kan. Karena soalnya beda harga gitu. Karena dengan ya beda harga lah, karena masalah beda harga kemudian si B-nya itu lebih laku gitu kan ya. Gitu-gitulah. Jadi ada. Dan pastinya B-nya lebih murah kali ya. Nah, gitu, kali itu ya. juga ya. Jadi kalau misalnya untuk desain yang menyusun batu untuk di akuariumnya sendiri itu nggak ada. Jadi ya paling kalau misalnya ikut lomba kontes foto misalnya, ada kontes foto yang hanya apa sih ya? Misalnya tahun lalu itu udah pernah dibikin. Akhirnya ditaruh lagi di tahun ini gitu kan, ditaruh. Itu nggak boleh kan? Bukan nggak boleh sih sebenarnya. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Hanya saja biasanya apa namanya, perulangan itu tidak akan pernah masuk jadi juara atau jadi Oh, itu biasanya di kayak soal gitu. teknisnya ya. Di soal teknisnya. Jadi itu nggak ada soal desain itu nggak ada. Paling Nah, tapi sorry aku potong. Tapi tadi tuh nih ini buat sekalian ngelurusin nih. Kan tadi bilang kan dipatenkan. Itu bukan dipatenkan. Ya apalah itu pokoknya aku taunya dipatenkan. Jadi gini. Nah, ini yang suka kadang-kadang masyarakat orang awam. Nah, atau mungkin juga teman-teman juga suka ada yang bahasanya saya sudah mematenkan. Sebenarnya bukan itu. Jadi karena tadi kan kekayaan intelektual itu kan banyak nih. Ya. Banyak, ada perlindungannya, ada macam-macam tadi. Jadi kalau misalnya nih tadi soal merek, ya kita bilangnya ya itu nggak didaftarkan mereknya, nggak bisa bilang tidak dipatenkan karena kalau paten itu beda banget sama merek. Oke. Gitu. Ya, Jadi mengerti. jadi itu kadang-kadang juga salah kaprah ya. Salah kaprahnya tadi, loh ini kan paten gue, padahal dia ngomong merek gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi yang soal skimmer, yang aku lihat sih justru bermasalah kalau betul itu alatnya plek dan proses cara kerjanya ya berarti sama kan? Semuanya sama. Ya itu artinya berarti kalau si pemilik yang awal dia sudah mendaftarkan patennya, artinya dia melanggar hak paten pemilik awal, bukan melanggar merek gitu. Tapi sih akhirnya si B membuat skimmer, yang A itu membuat skimmernya tempat masuk airnya lurus-lurus. Akhirnya si B membuat tempat masuk air itu jadi miring-miring. Nah itu dua paten yang berbeda. Itu paten Iya, berbeda. jadi walaupun kalau alatnya sama. Iya, jadi misalnya gini. Misalnya nih ada ini nih warna begini kan bentuknya kan. Dia nyoloknya di sini. Nah, ini sudah didaftarkan patennya. Nah, terus ada inovasi baru nih. coloknya di samping. Coloknya ke samping, tapi bisa lebih jernih misalnya, atau bisa lebih bagus si suaranya, atau colokannya ke atas, atau ada ini nggak pakai putaran lagi misalnya, atau ini sudah pokoknya ada sedikit aja perubahan soal teknologi dan kekayaan intelektual itu bisa didaftarkan paten baru. Tanpa kalau misalnya tanpa mengubah fungsi. Iya, Kalau memang mengubah fungsi, kayak misalnya ini sama aja nih semuanya. mikrofon ya. Mikrofon gitu kan, ini tancapnya di sini. Kalau cuma dipindah ke sini aja gitu. Iya beda. Tetap berubah. Beda. Nah, misalnya nih, ini bukan hanya patennya di sini nih. Ini kan ada mereknya, Yeah. ada patennya, ada desain industrinya di sini. Desain industri itu bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Nah, ini 3 dimensi nih, bentuknya begini. Yeah. Nah, tapi dia bilang, saya nggak ini kok, saya nggak pakai kabel yang begini ada putar-putarannya.
Nah itu desain industri yang berbeda juga. Jadi itu harus ada jelas rinci gitu, sampai ke warna, sampai ke misalnya dia bahan materialnya. Kalau bahan material nggak, cuma bentukan kalau desain industri. Tapi kalau paten cara bekerja. Nah, sampai misalnya nih totolnya saya ada totolnya bulat, tapi yang satunya kotak-kotak walaupun kecil-kecil secara kasat mata nggak terlihat nih kalau dari jauh. Itu dua desain industri yang berbeda. Kalau itu berarti dua desain industri yang berbeda itu bisa dipatenkan. Bisa didaftarkan desain industrinya berbeda. Kalau dia pengembangan patennya itu misalnya dia kan paten itu ada paten proses apa segala macam. Itu bisa didaftarkan juga dengan dua paten yang berbeda. Berarti unik ya kalau Iya. KI itu ya. KI unik. Ya, dia agak lancar karena itu bapak asuh kami itu ngelotok, jadi saking ngelotoknya itu. Iya. Kemarin sih sempat dengar itu apa namanya itu zoom tentang haki. Ya lumayan menarik sih. Aki, Aki, KI. Dulu tuh Haki. Gini awalnya tuh merek gitu kan. Nah tapi jadi HKI, terus jadi HAKI, terus jadi KI gitu. Tapi yang sekarang direktoratnya namanya Direktorat Kekayaan Intelektual. Jadi istilah yang kita pakai sekarang ada istilahnya kekayaan intelektual. Oh iya. Jadi dari kasus yang sudah yang Mas Dino pernah ada masalah nggak terkait dengan itu? Masalah ada sih, yang komplain gitu, nih desain gue nih. Kalau komplain nih banyak pasti ya. Kalau komplain kan pasti, cuma apa namanya ya apa sih? Sanksinya masih berupa sanksi sosial aja. Maksudnya sih. komplain terkait desainnya Mas Dino? Oh, desain gua? Iya. Desain gua nggak ada. Oh, belum ada. Nah, mungkin dia agak edge. Lu nggak ngerti ya maksud gua. Mau komplain kan siapa dulu gitu. Ya. Apa sih? Mungkin kalau komplain kayaknya kalau aku perhatiin ya, mungkin masih di posisi yang berantem gimana ya, bukan komplainnya itu cuma komplain di Komplain apa sih ini? Produknya Iya, atau kualitas kan, produk atau Mas bikin nih, misalnya kayak bikin tadi nih yang skimmer. Oke. ya taruhlah skimmer atau bikin satu produk yang jadi aquascape dan dipergunakan oleh orang misalnya kan, orang pesen sama Mas Dino dan sudah jadi, barangnya udah diantar, terus ada yang lihat, oh ini mirip banget oh gini gitu. Oh, nggak ada. Kalau Nggak itu ada ya? Kalau itu biasanya karena produk gua itu berdasarkan experience pertama itu. Jadi gua udah pernah menggunakan produk ini, mengcombine-nya jadi supaya bisa dipakai dengan lebih baik. Apakah nanti si batu-batunya dicapin di bor lu merek dagang Batu gitu? mah kan bukan ciptaan kita Oh, gitu ya ya? kan. Ya, jadi nggak bisa ini dong Nanti didaftarin. kita digugat sama Tuhan. Iya. Lebih Jadi yang gue parah. bikin itu biasanya media tanam, antara media tanam. Jadi media tanam yang memang khusus buat di akuarium. Jadi kalau media tanam ini kan ada media tanam, kemudian pupuknya berupa pupuk cairnya, kemudian pembasmi alganya, pembasmi keong, apa segala macamnya yang model seperti itu sih yang gue bikin. Jadi untuk sementara ini sih kalau komplain nggak ada, atau yang bilang ini bahannya mirip sama punya gua gitu kan, lu nggak boleh harusnya kayak gini, itu nggak pernah ada. Soalnya karena bahan yang kita pakai pun yang mereka pakai juga gitu kan, yang mereka pakai juga yang akhirnya cuma yang membedakan adalah masalah dosisnya aja. Gitu. Komposisi. Jadi, ya komposisinya aja, bahannya sama, yang kita pakai juga sama. Cuma masalah komposisi. Oh ternyata menurut gua komposisi terbaik itu adalah segini. Kalau menurut mereka, wah ini mah kurang cepet gitu kan, harusnya dosisnya itu harus segini. Jadi pas gua masukin keongnya mati semua gitu. Kalau gua karena memikirkan banyak hal kayak misalnya karena bahan ini kan beracun sebenarnya, dan itu bisa merusak ekosistem yang berkelanjutan, maksudnya panjang gitu. Dalam jangka panjang ekosistem akan rusak di akuarium itu gitu. Jadi kalau misalnya pemakaian dosis berlebihan tidak baik. Akhirnya saya menemukan sebaiknya dosis inilah yang tepat. Ya seperti itu. Jadi
nggak ada yang komplain ini apa segala macam. Tahu nggak sih kalau itu rahasia dagang? Ya. Itu KI juga. Ya, itu. Dan kalau ada yang komplain artinya dia gulanya naik. Kalau Ya. enggak ya mungkin susah. Mungkin nggak kenal aku lah. Ya mungkin enggak. Nggak sih, kalau aku lihat sih dari di dunia dia ya, di dunia. Emang kamu di mana dunia? Terus aku di mana? Kalau di lingkungan dia, circle dia tuh sepertinya belum ya. Kalau sampai komplain berperkara gitu enggak. Cuma bener loh, sanksi sosial tuh kalau lihat kalau ribut tuh di medsos di mana tuh bener-bener kayak yang Ya, sanksi apa sih, sosial. gitu. Karena- Lebih jahat memang sanksi Iya, sosial. karena lingkupnya kecil. Karena lingkupnya kan hobi, kemudian Komunitas ya. ya berarti. lingkungannya hobi, kemudian terbatas juga. Se-Indonesia ya paling yang ngikut cuma 140.000 atau yang paling banyak 200 berapa ribu kalau satu grup gitu. Dan itu juga semuanya nggak terlalu aktif. Jadi ketika kita punya masalah dan itu digedor di media sosial, nah udah kelar dah itu. Ya, jadi lebih kepada sanksi sosial sih sebenarnya. Kecuali kalau misalnya kayak tipu menipu kayak Tapi itu sanksi sosial itu kalau seandainya Mas kurang berkenan itu bisa ditarik ke ITE juga, ya Kak? Ya kan? itu. Kan waktu itu ITE belum ada, yang sekarang sih lebih adem gitu, apalagi Facebook berkata jorok sedikit langsung banned gitu kan, ya akhirnya nggak terlalu banyak gitu. Benar, itu benar. Kami Jadi- tadi begini, misalnya nanti bisa ITE juga, mau konsultasi masalah haki ada, gitu, iya nggak? Iya. Kita tadi gitu. Pak Jack. Pengacara nggak boleh ngiklan kan? Nggak boleh gitu. Enggak, ini podcast kok. Oh, podcast, ya. Dan Iya. sudah sah, saya udah minta izin sama Kan Bapak. aku kan juga pengajar, jadi harus menyebarkan ilmu, tapi ya di dalam ilmu itu Selain kita pasti- selain kelas pajak, ya mungkin ada kelas haki juga, Bu Dekan. Terus aku mau nanya nih, ada beberapa kasus nih, bukan kasus sih, ada satu kasus menarik di Aquascape nih, tapi ini berhubungan dengan internasional. Jadi ada satu produk dari Jepang, namanya Aqua Design Amano, kita singkatnya itu ADA. Jadi si ADA ini dia kehabisan bahan nih, di Jepang. Dia dari Jepang, kehabisan bahan. Jadi dia menemukan bahan baru itu di Cina. Hmm. Jadi akhirnya proses produksinya dipindah ke Cina. Proses produksinya di Cina. Kemudian bikinlah dia pabriknya di Cina. Gitu. Nah, dia mengeluarkan Cina, ini kan dia sudah punya merek di Jepang kan, namanya Amazonia. Jadi bagnya, plastiknya, segala macamnya itu sudah dengan nama itu. Brandnya dia? Brandnya dia, Amazonian Soil, produk itu namanya. Nah kemudian tiba-tiba orang Cina ini, orang Tionghoa, orang Tionghoa ini mengeluarkan produk yang sama dengan bag yang sama, warna yang sama, namanya juga sama, tapi isinya berbeda, tapi namanya sama, dan itu diperjualbelikan. Beberapa orang sampai ke Indonesia, beberapa orang menyangka kalau itu adalah produk palsu. Wah, ini produk palsu nih, palsunya Amazonia, padahal namanya persis sama, tulisannya mirip, fontnya sama, apa segala macamnya itu. Bagnya ya benar-benar kalau misalnya kita lihat, Tampilannya lah ya ya. tampilan sekilas itu udah mirip banget gitu. Tapi pas dikonfirmasi sama pihak Aqua Design Amano Jepang ini, mereka bilang ya nggak apa-apa. Permasalahannya adalah itu salah kita katanya. Salah kitanya di mana? Karena kita daftarkan merek di Cinanya. Emang bisa harus begitu? Bisa. Enggak, maksudnya harus begitu. Oh iya. Tiap negara harus kita. Jadi gini, kalau kita daftar, kalau Cina oke lah, kita taruh dulu ya Cina ya, biar agak lebih dekat lah dengan kita. Kalau kita daftar di Indonesia, itu bukan berarti perlindungannya nyampe ke seluruh dunia gitu, enggak, ya perlindungannya di Indonesia. Jadi kalau misalnya Jepang dia mau dilindungi di Cina, dia daftarkan di Cina, dia mau dilindungi di Indonesia, dia daftarkan di Indonesia gitu. Kecuali itu sudah termasuk merek terkenal. Maksudnya? Well known. Kalau dia jadi well known, dia udah well known nih, kayak misalnya contohnya Coca-Cola, terus apa HP Ya, atau Apple gitu kan. Blueberry, kayak kasus-kasus dulu itu Ya, Blueberry. Blueberry, dari Blackberry jadi Blueberry kan dulu begitu ya. Iya. Nah, itu karena dia sudah well known ya, kita nggak bisa mendaftarkan dengan merek Coca-Cola di Indonesia. Karena sanksi sosialnya besar. Bukan sanksi sosial, itu sudah langsung memang sudah dilindungi karena dia merek terkenal. Tapi kembali lagi,
Curang dong kalau begitu. Ya nggak curang lah. Ya kan harus terkenal dulu baru Iya baru iya, kan dia sebuah negara. membangun. Nah itu kan dia membangun keterkenalan itu juga kan sulit, Iya, makanya benar sih. dia perlu inovasi-inovasi, perlu pemikiran-pemikiran mendalam. Jadi kalau dia sudah merek terkenal, dia nggak bisa nih kayak kita nggak bisa nih mendaftarkan merek Coca-Cola di Indonesia gitu kan, kecuali memang dia pemegang license, dia bisa bikin Coca-Cola di Indonesia. Itu Coca-Colanya memberikan license ke pihak di Indonesia, itu boleh produksi. Nah pertanyaannya, ADA well known nggak? Ya kalau di dunia aquascape sih well known. Nah itu kan Masalahnya harus kan nggak- dibuktikan dulu kan, well known atau tidaknya. Nah well known ini maksudnya skalanya itu kan jadi rancu gitu, terlalu luas gitu kalau misalnya well Betul. known. Well known kalau di dunia aquascape sangat well known. Ya, Kalau di orang awam ya enggak gitu kan. Terus gimana tuh? ya kalau misalnya dia sudah bisa membuktikan kalau itu well known, dan dia sudah misalnya saya sudah ekspor ke seluruh dunia. Gitu, Ya kan. benar sih kalau itu. Nah, kalau memang itu dipalsukan, boleh kita. Kalau bisa menggugat. wait, dipalsukan, masalahnya di dalam itu isinya berbeda, tidak sama. Nah, itu kan ada misleading namanya kalau di merek. Apa itu? Misleading itu bisa mengakibatkan orang salah. Jadi misalnya nih, tampilannya sama Coca-Cola. Nah, atau sekarang Mereknya ini sama. nih, nah, mereknya mirip nih, tapi tulisannya Lola. Tapi kan kita kalau begitu dijajarin, asal ambil karena udah jadi misleading kitanya. Kita anggap oh itu sama kok. Ternyata- Pelanggaran nggak sih? Iya, itu pelanggaran merek kalau itu. Oh, intinya adalah pelanggaran. Oh. Tapi yang terjadi itu merek sama, produk. Mirip. Oh mirip. Tapi mereknya namanya sama. Iya, merek sama. Merek sama. Namanya Namanya sama. Amazonia, terus Amazonia. dan sebagainya. Warna-warnanya hampir sama, cuma memang gambarnya berbeda. Cuma warnanya mirip sekali. Gambarnya Jadi, berbeda. Gambarnya berbeda. Cuma ya namanya gambar kan hijau, siapa yang mau ngeliat gitu kan? Yang penting udah ngeliat kayak gitu, bentuknya ada abu-abu, ada hijau, namanya sama, ya udah kelar itu. Itu produk itu gitu kan. Ternyata pas dibeli, kok harganya murah amat ya? Gitu. Ternyata wah ini palsu. Tapi pihak Amazonia, pihak ADA juga bilang bukan palsu, emang bukan merek kita. Ya berarti dia ada di posisi ya itu memang bukan barang kita. Nah kalau dia bilang tadi punya pabrik apa segala macam di China, ya aku pikir rasanya sih harusnya dia ini ya daftar merek atau dia ngasih license ke. Ya mungkin dia Cina. tidak seuzon itu gitu. Menganggap baik-baik aja nih orang-orang gitu kan, semuanya welcome sama gue. Belum aja kali kan. Iya, belum aja. Itu justru lemahnya dalam orang berbisnis kan gitu. Ya udahlah percaya aja, pakai aja enggak, bukan dulu. masalah percaya aja sih, mungkin karena apa ya, dinilai dari apa namanya, yang nggak akan seperti itu karena nilai bisnisnya nggak sewah yang di sana gitu kan, atau sebesar yang di sana, atau kayak misalnya pabrik Toyota bikinnya di China gitu kan, nggak sebesar itu. Jadi mungkin ya namanya juga gue usaha kecil-kecilan gitu kan, yang di sana juga kalau dibilang pabrik ya enggak, tapi ya bentuknya pabrik gitu kan, skalanya juga skala masih skala industri rumahan gitu kalau di sana. Kalau di kita mah pabrik gitu. Kan itu percaya, ya udahlah bisa kok kita sama di Cina. Ternyatanya ada muncul. Itu dia. Oh, jadi Nah itu begitu. bisa Bisa digugat nggak sih? Bisa Kalau di Cina, aku nggak tahu hukum Cina. Nanti aku berguru dulu. Kalau Cina ya, tapi kalau itu terjadi di Indonesia. Tapi kalau misalnya kayak gitu bisa. kan berarti dia sudah duluan daftar, buat apa digugat kan? Duluan daftar yang pemegang hak mereknya bisa Iya. menggugat. Tapi kan dia belum daftar. Itu bisa ditarik ke ranah pidana nggak sih Kak? Bisa pemalsuan Pemalsuan ya? merek bisa. Tapi kalau dua-duanya sudah mendaftar. Enggak, ini kita ngomong di Indonesia aja ya, jangan di Cina ya. Ya. Kalau di Indonesia, misalnya nih, Mbak Rizka Apa? udah daftar. Kalau di Cina kita perlu telepon Bapak. Iya Pak, nanti saya salah. Tadi kalau misalnya nih di Indonesia, Mbak Rizka udah punya merek XYZ misalnya, dia sudah mendaftar. Nah, kita bikin nih XYZ, ada kutip dikit di atasnya. Ada apostrof, ada apa sih? Ada Kuadrat. ketip, Nah. tanda Aksen. Iya, ada aksennya itu sedikit aja, tapi itu membuat orang-orang salah. Ya tadi misleading itu tadi kan. Nah, Mbak Rizka punya hak untuk menggugat kita.
Tapi misalnya yang XZZ dengan aksen tadi sudah mendaftar juga gimana? Kalau misalnya merek itu punya kesamaan pada pokoknya, itu seharusnya ditolak pendaftarannya. Jadi kalau misalnya Seharusnya ya. kalau misalnya mau batu mau di itu ya kecuali batunya pakai merek dicapin satu-satu kan tuh batu yang kecil-kecil. Batu yang palsu ada nggak sih? Nggak ada lah. Oh nggak ada ya? Ada sih cuma Batu sintetis. ya, sintetis ya, Ya, gitu. pasir ya. Warna-warni itu kan batu sintetis. Itu kan sebenarnya ini juga ada HPI itu. HPI aja. Berarti kalau kita meniru pasir, bikin pasir sintetis, kita kita digugat Tuhan dong ya. Lu bikin apaan pasir sintetis? Untung Tuhan gitu. kagak galak ya. Gitu ya. Kan coba kalau aku yang jadi Tuhan, hilang semua. Iya. Berarti belum pernah ada masalah ya? Sampai saat ini sih belum Belum pernah ya? ada masalah besar sih kalau di aquascape di Indonesia sampai. Belum ada ya? Karena pertama itu tadi karena skupnya terlalu kecil dan orang yang bikin juga ya teman-teman kita juga gitu. Kadang-kadang banyak permakluman ya? Iya banyak permakluman. Kadang-kadang kita wah orang itu bikin satu paket di dalam satu pack gitu isinya 3 gitu kan. Dia bilang ini untuk paket 30 cm. Kamu nggak perlu beli satu-satu lagi. Cukup satu ini lu bisa bikin aquascape 30 cm. Wah, ide bagus. Saya bikin juga. Itu kadang-kadang terjadi tapi nggak ada masalah sama sekali. Gitu. Yang terpenting kalau di aquascape itu nilai proudnya adalah saya yang bikin duluan. Kamu mengikuti nggak apa-apa. Harus dibuktikan juga loh kalau bikin duluan, apalagi soal kaitannya sama cipta. Nah, tapi kan skup kita kecil, jadi sudah tahu orang itu yang bikin duluan. Oh, ini yang bikin duluan, karena skupnya kecil lagi kan. Balik lagi ke Dan masalah komunitas. skup. Nah, karena komunitas, jadi orang, wah ini nih yang duluan bikin sih ini, yang ini apa namanya ngikut-ngikut doang. Jadi lebih ke sanksi sosial ya? Ya, banyaknya sih lebih ke sanksi sosial kalau masalah-masalah. Kemudian nggak ada kesadaran juga sih sebenarnya. Iya, nggak ada kesadaran untuk membuat apa? Mendaftarkan ke KI itu nggak ada. Ini buat apa juga gitu kan? Kenapa pada enggak? Apalagi kan sekarang kan udah banyak yang perusahaan ya, udah banyak yang PT, paling nggak udah banyak yang CV juga, terus dia sudah banyak yang penjualannya toko di mana-mana gitu kan. Kenapa sih pada nggak mau daftar? Karena merasa gue juga nyontek. Gitu. Oh jadi sadar diri lah Iya, ya. kayak gitu. Gue juga nyontek sebenarnya bikin kayak gini tuh gue juga nyontek. Ngapain gue daftarin gitu kan nyontek gitu. Pada dasarnya kan yang tadi kamu bilang kalau misalnya hanya berubah dikit juga masih bisa didaftarin kan sebenarnya. Iya, kalau gitu paten kan. ya. Nah, kalau paten kan tadi masih bisa didaftarin. Desain industri juga. Desain industri juga masih bisa didaftarin. Cuma kebanyakan dari kita itu ngerasa ya gue juga nyontek ngapain juga didaftarin gitu kan, ngerasa Sadar diri lah ya? ya bukan ide brilian gue gitu. Itu brilian loh ya. Hah? Namanya kekayaan intelektual itu harus pakai intelek, itu brilian loh, duit loh ya. Nyontek juga brilian gitu. Itu namanya nyontek cuma brilian itu jawab sendiri, Enggak, nyari tapi kan sendiri. kalau Gimana sih? nyontek terus dia mengembangkan. Jadi bicara pride ya? Mengembangkan, terus kita daftarkan. Kalau misalnya ada yang mau pakai itu, kan kita bisa jual itu. Itu Apanya? dia harus bayar. Ya kalau itu Hak paten kalau ke kita sebenarnya sah atau ya apa. ada sih beberapa. Nah untuk itu perlu konsultan Haki? Nggak boleh ngiklan bukan? Nggak apa-apa. Iklan lagi. Kan aku yang iklanin, kalau kan dia nggak boleh. Oh iya, dia Nggak boleh. Kalau aku boleh. Nggak boleh ya. Ya. Ya Jadi gitu. beberapa sih pernah sempat juga kalau misalnya gue pernah ngedesain satu akuarium gitu, sistem akuarium yang itu bisa digunakan untuk memelihara sesuatu di dalamnya gitu, tapi tidak di air, maksudnya tidak air. Waktu itu gue bikin vivarium, sebuah habitat yang semuanya dikontrol dengan otomatis gitu. Jadi ketika kita sudah buat, tinggal tutup, nyalakan sistemnya dan sudah kita tinggal nikmatin dan lihat pertumbuhannya. Perawatan yang dilakukan adalah mengganti air dan cukup ini aja. Potong. Itu pernah sempat gue bikin. Terus sebenarnya gue bikin itu atas suruhan orang juga. Lu bisa nggak sih bikin model kayak gini? Model yang kayak gini. Ya bisa.
Nah orang ini kan masih ada hubungannya dengan sebuah pabrik kaca lah, pabrik akuarium di Indonesia cukup terkenal sih, di luar negeri juga cukup terkenal. Nah, itu bikin, bisa nggak bikin? Bisa. Nah sekarang masalahnya adalah masalah di pembayaran ya, pembayaran. Ketika itu, ya udah sini dulu, bawa sini dulu. Nanti kalau misalnya oke, deal, ya udah baru saya bayar. Nah kejadian-kejadian adalah beberapa apa namanya ya, beberapa kita bilang apa sih, praktisi melakukan hal itu, dibilang nggak jadi tapi tetap dipakai barangnya. Yang kayak gitu-gitu kan. Itu kita mau menuntut juga karena belum didaftarkan. Itu punya saya gitu kan, itu desain saya. Nah Kalau itu, kayak gitu nah tambah lagi, itu harusnya ada kontrak yang jelas. Berarti masalah di kontrak. Kontrak loh. Jadi gini, kalau misalnya nih kita kaitkan dengan satu ciptaan ya. Jadi, nah itu yang aku bilang, satu produk, satu wujud nih, itu bisa banyak KI kan yang di situ. Kalau misalnya, oh ini cipta, gitu kan, cipta itu nggak perlu didaftarkan. Selama kita bisa membuktikan dia yang pertama membuat. Caranya gimana? Ya misalnya dia Ada saksi? sketsanya gitu, sketsanya kan kelihatan hari gini kan masih kirim-kiriman, nih sketsa gue ya, kan nggak gitu. Gue kirim email ya, nah kan kelihatan itu bisa tracing. Jadi selama dia bisa membuktikan, misalnya dia membuat itu kan pas mulai dari sketsa nih misalnya, ini kayak begini lah, nanti sketsanya ada yang baru coretan bolpen doang, terus udah diwarnain, udah bikin di sketsa 3D lah, masalah segala macamnya itu kan bisa dibuktikan. Jadi kalau misalnya, oh ya udah, gue udah jadi nih, tapi lu nggak mau bayar, ya udah gue keep ya, gue nggak kasih ke lu ya, gitu misalnya gitu. Nah, tetapi salahnya kita biasanya adalah membocorkan itu semua. Ini proses bekerjanya begini ya, proses begini. Nah, itu yang membuat Ditiru perlindungan orang. terhadap KI-nya itu bisa nggak ada. Apalagi itu paten. Kalau paten sudah pernah diumumkan, itu nggak bisa. Jadi hal-hal seperti itu tuh kalau misalnya kita bisa tuangkan di kontrak, walaupun misalnya, oh kita disuruh nih sama orang gitu ya, tuangkan aja, tapi haknya itu melekat di saya, di dia, di si orang yang besar, atau berdua. Itu bisa di split, bisa di share, bisa kita, ya udah ini kita join ya, ini project bareng misalnya. Itu bisa pemegangnya berdua gitu. Karena beberapa kasus sih begitu. Jadi Makanya jangan baik-baik banget, bocor-bocorin itu aku yang kan orang baik. Belum tahu ya. cuma kadang-kadang menyebalkan sih. Nah terus ada lagi nih, kayak misalnya tadi berbicara soal penyilangan tanaman. Di Indonesia kan ada beberapa tokoh di Indonesia yang jadi tokoh dunia untuk penyilangan beberapa jenis tanaman gitu kan. Cuma, nah jadi varietas baru nggak? iya jadi varietas baru dan sudah dinamakan juga. Cuma nggak didaftarkan. Sayang dong. Harusnya didaftarkan. Iya. Itu Apa perlindungan. sama nggak sih kayak secara otomatis gitu? Enggak. Kalau itu enggak. Itu karena itu kan harus dibuktikan juga. Benar nggak, terus apa yang berbeda dari varietas sebelumnya. Nah itu yang nggak ada masalahnya. Kok nggak bisa nggak ada, kan ada nih tumbuhan asli sama tumbuhan aslinya terus dikawinin jadi tumbuhan baru. Kadang-kadang kita nggak tau, lupa. Ya, Karena kan samain. prosesnya lama gitu Itu kan. masalah sendiri, kenapa Aku tuh, lupa ya? jadi karena banyak macamnya, banyak variannya ini misalnya ada 10 varian gitu. Aku mau menyilangkan yang nomor 1 sama nomor 7 nih. Disilangin, jadilah nomor 71 plus gitu kan, 71 plus. Nah, kan nunggu si 71 plus ini keluar warnanya juga kita nggak tahu nih kan, tiba-tiba ternyata dia tidak sama seperti indukannya. Warnanya lebih merah, terus yang indukannya sih warnanya hijau, tapi yang indukannya ini ada yang merah juga. Tapi di indukan di atasnya ada yang variegatanya, ternyata merahnya variegata ada gimana gitu kan. Nah, sekarang numbuhnya lama, lupa gitu. Aku kemarin ngawinin ini Pakai yang nama mana itu? ya, Di talu dah. nomor 6 apa nomor 9 ya, nomor 1. Nah, itu yang jadi yang sekarang tuh kayak gitu. Jadi ada beberapa varietas baru ada gitu. Bahkan namanya juga tiba-tiba ngetren banget karena memang bagus sih. Tiba-tiba ya itu tadi pas ditanya ini ngawininnya gimana gitu. Apa sama apa? Aku lupa. Itu mah DL lah. Kalau kayak gitu
Kalau DDL. bisa, Enggak, karena maksudnya kan- bisa nggak sih? Ya gini, yang namanya mendaftarkan itu kan harus dibuktikan. Asal usulnya. Asal usulnya. Ini mana ya? Ini tanaman apa tadi namanya? Misalnya Ya, Cynodorus, aku nggak nyebutin nama tanaman. Ya, tanaman Cynodorus sama tanaman Ya Cynodorus juga, cuma sama- jenisnya beda. jenisnya beda gitu nanti. Nah itu harus dibuktikan tanamannya ini, genetiknya ini. Terus muncul nih tanaman yang lain, yang barunya nih, varietas baru nih, dibuktikan dulu itu varietasnya udah pernah ada apa belum. Oh. Gitu. Namanya juga varietas. Paling nanti itu ada reward Apa tuh? dari Tuhan kan. Kau bagus sekali menciptakan ini baru. Aku aja perlu bertujuh samudra, 7 purnama menciptakan satu jenis. Kau bagus sekali gitu kan. Kalau misalnya dia tersinggung gimana? Kok kau udah ulin aku? Iya, makanya. Tuhan kan baik, Tuhan Tuhan baik. baik. Udah. Kan bukan aku Tuhannya. Kok aku duluin aku? Makanya kita ciptakan pasir sintetis juga dia nggak marah. Ya udah. Bela. Yang pasti sih namanya kekayaan intelektual itu pasti dipakai sangat berguna lah ya. Itu kan pertama sebagai pengakuan lah, penghargaan buat diri kita sendiri nih. Kalau kita daftar nih, kita udah capek-capek mikir, udah capek-capek nyoba-nyoba, udah duit keluar banyak gitu kan. Nah, kalau kita nggak daftar kan sayang gitu kan. Kalau ini kan masalahnya tinggal ini. Tanya terakhir nih, ini bisa dijual? Bisa. Ada duitnya berarti? Ada. Berduit, harus didaftarkan berarti. Ada. Ada duitnya. Ada. Kalau Butuh konsultasi Haki? Aku sih tugasnya gitu aja sekarang ini. Ketik. Oke. Menang-menang bukan advokat. Bisa ngiklan. Oke. Jadi kalau pertama itu kan Bisa dijual. Bisa kalau kita udah pemegang hak itu bisa kita pakai sendiri, bisa kita jual, bisa kita wariskan, bisa kita beri license. Boleh ya, lo boleh pakai nih merek kue, tetapi bla 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 itu kan ada duit juga masuk ke kita. Nah, Share profit gitu ya. ya boleh sistemnya share profit, boleh sistemnya bayar gelondongan, itu kan tergantung kesepakatan. Yang pasti itu kalau udah punya hak kekayaan intelektual itu duit datang. Karena hukum itu ribet, Kan hukum ribet, hukum galak, kaku, gitu kan. galak. Siapa itu? Bukan aku. Oh, gitu ya. Aku masih tiktokan, gak galak gitu kan. Tapi yang Ya pasti sebenarnya karena berpikirannya sih seperti itu, karena aku kayak gini-ginian ribet amat gitu ya. nggak ribet. Kesannya sih ya, ribet gitu. apalagi dari target yang bakal kita tuju nih, duit. Loh, kekayaan intelektual itu kan untuk sesuatu yang money oriented, Ya. profit oriented. Dan melindungi diri sendiri juga ya. Melindungi diri sendiri, penghargaan ke kita juga. Melindungi karya cipta. Jadi melindungi kekayaan intelektual karena hak karya cipta itu ada hak cipta sendiri. Sampai sini aku bingung. Udah kita selesaikan. Sampai jumpa. Ntar saya beriklan lagi nih tangannya. Dah, apalagi Oke, Kakak terima kasih, Mas Dino terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Ditonton. Ditonton ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and follow. share. Lupa. Apalagi? Ada yang lupa. Apa tuh? Kita tuh lagi di mana? Oh iya, kita lagi ada di Zodiac Hotel Kagum Group. Kagum Group ada di Jalan MT Haryono, Jakarta. Ya. Ini hotelnya oke banget, sejuk karena ada warna hijau-hijau nih. Ini hijau pas banget sama aquascape. Nah jadi Ada akuarium juga di sana. ada akuarium juga di sana. Pokoknya benar-benar jalanannya oke, di sini sekitarnya juga oke, tempat gaulnya oke. Dan dari tol itu bisa langsung dan deket banget dari itu. Benar. Aksesnya gampang lah. Aksesnya gampang. Oke, sampai ketemu lagi di Hits. Hukum itu tentang sebuah di Kakak mana ada closing. aturan dan saksi setelah hukum berdiri. Bye bye. Bye bye.